Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini ada teman saya, kebetulan dia dari Sulawesi juga datang ke pesantren ini, dan dia ingin sharing-sharing kepada saya bagaimana sih cara menghafal Al-Quran itu. Nah, bagaimana lanjutannya? Saksikan video berikut ini. Jangan lupa di subscribe. Sahabat pecinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Ini adalah nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan spesial sahabat sekalian, pada malam hari ini di samping saya ada sosok yang hebat menurut saya, karena beliau ini dari Sulawesi, saya juga dari Sulawesi, tapi beliau ini Masya Allah, dia menghafalkan Al-Quran, bahkan beliau bisa membacakan Al-Quran dengan cepat, satu juz bisa 15 menit. Dan saya akan beberkan kepada teman-teman sekalian, bagaimana sih bisa secepat itu dia bisa melampungkan tuh 15 menit satu juz. Coba dibayangkan itu gimana. Dan saya akan bertanya kepada abang saya, itu sih bang gimana sih itu caranya agar supaya lancar banget sampai 15 menit. Itu saya terkaget-kaget, itu gimana sih, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, mudah-mudahan dia bisa menjadi inspirasi lah, supaya mereka lebih mencintai Al-Quran gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa proses menghafal Al-Quran itu kita harus memakan waktu yang banyak. Karena kita lihat saja proses menghafal, seumpama kita menghafal dari juz 1 sampai juz 30 sampai hafiz lah, itu kita biasa membutuhkan 2 tahun biasanya ya, 2 tahun biasanya. Tapi alhamdulillah kemarin saya selesai 1 tahun 7 bulan. Nah, alhamdulillahnya di samping kita menghafal Al-Quran, jadi kita tidak hanya menghafal, akan tetapi kita dibarengi dengan murojaah setiap harinya. Karena kendala bagi orang-orang penghafal Al-Quran adalah murojaahnya. Kapan dia tidak murojaah, maka otomatis hafalannya akan nggak lancar, hafalannya tidak akan lancar, hilang gitu, seperti itu. Nah, caranya adalah, kita belum masuk yang pembahasan tadi ya, yang masalah cepat baca itu kan. Caranya adalah kita memaksimalkan waktu. Kita harus bisa mengatur waktu. Gimana sih cara mengatur waktu itu supaya nggak terlalu sibuk? Nah, ada yang mengatakan bahwa, perhatikan kalimat ini, jangan cari waktu luang. Jangan cari waktu luang. Karena kita tidak akan bisa dapat waktu luang itu. Akan tetapi yang benar adalah luangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu kita. Karena ini yang paling tersulit. Nah, ketika kita mampu mengatur waktu itu, maka otomatis insya Allah kita akan bisa lancar dalam murojaah itu. Hafalan kita insya Allah akan lancar. Dan malamnya kita harus rajin murojaah, dibaca ulang kembali. Karena yang paling penting itu adalah murojaah. Meskipun kita ngafalnya 7 tahun ngafal baru selesai, diulang-ulang, tapi setelah itu tak pernah diulang lagi, maka akan hilang juga. Karena Al-Quran itu ya memang harus diulang. Nah, jadi kita sebagai seorang santri, kita harus pandai dalam mengatur waktu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan hafalan, dengan hadar gitu, dengan hadar.
Itu dengan cara cepat sampai 15 menit kayak gitu kan. Nah, jika kita ingin membaca hadar, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mendengar audio. Kita cari versi yang lumayan cepat lah, dari yang lambat ke yang cepat gitu kan. Seumpama kita contohin ya, Bang Ajis berapa dulu nih? Juz 5 lah. Juz 5 kan. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Nah seperti itu. Kalau mau yang lebih cepat lagi masih bisa gitu kan. Harus dilatih, harus diasah. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذنهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Jadi kita harus bertahap. Itu Bang nanya, itu berapa lama sih supaya bisa secepat itu? Maksudnya latihannya itu kira-kira berapa lama Bang maksudnya untuk bisa secepat itu? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita ngafal itu misalnya 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 7 bulan. Di samping itu kita murojaah. Itu kan biasanya Bang, kita kan di pesantren kan punya target itu kan, punya target. Terus kita kadang-kala pusing ini pembagian waktunya gitu Bang, waktu ngapal sama waktu murojaah gitu. Kadang-kala kita gimana, pokoknya anak pusing cara baginya itu gimana maksudnya sih, teratur gitu Bang kan. Nggak bentrokan antara waktu murojaah sama waktu ngapalnya gitu. Nah, mungkin bisa. Iya benar seperti itu. Memang membagi waktu itu sangat sulit. Apalagi kalau kita dikejar oleh target, disuruh juga untuk murojaah. Bagaimana menyelesaikan permasalahan seperti ini? Memang menghafal sambil murojaah itu memang sulit. Tapi itulah kehidupan seorang santri, seorang penghafal Al-Quran. Kalau kita ingin mungkin, nah insya Allah kita bisa kalau kita benar-benar bisa mengatur waktu itu. Kalau kita hanya bilang, aduh saya tidak akan mungkin bisa seperti ini, saya tidak mungkin bisa seperti dia sudah putus asa. Kata Allah, wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang-orang yang berputus asa itu hanya orang-orang yang kafir gitu kan. Kata Allah, ya badi yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Itu dalam Quran surah Yusuf itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, apalagi yang baru ingin menghafal Al-Quran. Insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan abang saya, saudara saya, yang tentang tips menghafal Quran dan murojaah dan membaca hadar. Dan semoga ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman sekalian yang baru mulai menghafal. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Oke?
Di subscribe ya.